Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan pada saat ini kepada semua umat-Mu yang mendengarkan rekaman pada saat ini dan siaran ini. Kami berdoa pada saat ini supaya urapan segar, urapan baru Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, khususnya seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja penyebaran Injil dan jemaat Tuhan khususnya juga yang ada di GBI Petra. Saat ini saya rindu kita melihat firman Tuhan dengan judul Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2-8, ayat ini saya akan bacakan untuk kita bersama. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya sejak waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Daud sebenarnya punya banyak alasan mengapa dia melantunkan Mazmur ini, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Pengalaman Daud mengenal dan dekat dengan Allah menjadi penentu perubahan hidup dan nasibnya. Masa depannya dimulai dari saat atau ketika Daud mulai dekat Allah. Beberapa situasi buruk yang menekan hidup Daud dapat dimenangkan dengan hanya dekat Allah saja. Dia akhirnya tenang dan berkemenangan. Kalau kita melihat masa kecil dari Daud, beberapa abangnya bersekolah akademi militer dan menjadi pasukan elit dari Raja Daud. Sementara Daud terkucilkan, tidak bersekolah, tetapi dia justru diberi pekerjaan menggembalakan domba. Daud punya alasan untuk tertolak, minder, kecewa dan putus asa. Tetapi karena dia mengenal Allah dan dekat dengan Allah, maka gambar dirinya tidak rusak dan tidak menjadi minder. Demikianlah pengakuannya dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau kita melihat betapa Daud akhirnya bisa berkemenangan dari yang seharusnya terpuruk hidupnya, tapi dengan dekat Allah, walaupun dia ada di dalam padang penggembalaan, Tuhan bisa membuat dia berkemenangan, gambar dirinya tetap utuh, dan dia pun bisa akhirnya mengalami, saudaraku, sesuatu yang indah di masa depan, dimulai dari gambar diri yang utuh, gambar diri yang pulih, gambar diri yang diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kemudian ada pengalaman berikutnya, di mana Daud menghadapi Goliat, orang Filistin, seorang raksasa. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 dikatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan
telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dalam ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan dalam 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya. Ternyata saudara, Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat orang Filistin itu bukan dengan senjata yang mutakhir dan senjata saudaraku yang diberikan oleh Raja Saul, tetapi saudara, karena Daud memang dari awalnya sudah dekat dengan Allah, dan dalam pertempuran menghadapi Goliat pun dia disertai oleh Tuhan dalam pertempuran itu, dan akhirnya dia menang karena kedekatan dia dengan Tuhan. Dia akhirnya mengalami keberhasilan dalam kehidupannya karena penyertaan dari Tuhan. Dia bersandar penuh kepada Tuhan yang membuat hidupnya bisa berkemenangan. Dengan penyertaan Tuhan pada Daud yang telah mengalahkan Goliat, maka Daud berikutnya resmi menjadi menantu Raja Saul. Dari padang penggembalaan yang biasanya kena terik matahari dan kena hujan di padang, akhirnya Tuhan membawa Daud ke istana raja dan menjadi bagian dari keluarga raja, yaitu menantu Raja Saul, seperti Saul telah menjanjikan sebelumnya, yang mengalahkan Goliat akan dijadikan menjadi menantunya. Pada saat dan titik ini, nasib dari seorang yang bernama Daud itu berubah total. Dari tadinya seorang yang menggembalakan domba di padang, akhirnya Tuhan angkat hidupnya menjadi keluarga daripada raja dan hidup di istana, saudara. Dengan perjalanan panjang berikutnya ke depan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang dihadapi Daud. Baik itu ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya, yaitu Raja Saul sendiri, ketika dia menghadapi orang-orang di Gua Adulam dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi satu hal, Tuhan yang menyertai Daud, kedekatan Daud kepada Tuhan, dan bagaimana Daud mengatakan bahwa Tuhan itu, saudaraku, adalah tempat di mana dia mengalami kemenangan dan kekuatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu yang membuat akhirnya pada berikutnya Daud pun menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Dengan perjalanan panjang tersebut dan dengan pertolongan Tuhan, ketika dia menjadi raja Israel, ada beberapa hal saudara sama Tuhan juga yang Tuhan berikan kepada orang yang menjadikan Tuhan itu tempat perlindungannya, yaitu Raja Daud selama 40 tahun memerintah, dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Dan Daud di masa tuanya pun berhasil melakukan suksesi kepemimpinan kepada anaknya Raja Salomo.
masih melihat dengan jelas bagaimana seorang anak kandungnya menjadi raja menggantikan dia. Dan dia pun meninggal setelah lanjut umurnya dan putih rambutnya. Berikut saudara, dalam prosesi pemakaman pun dia dimakamkan di pemakaman nenek moyangnya secara terhormat. Semua hal indah ini diterima oleh Daud karena dia dekat Allah, dan Allah menolong orang yang berlindung kepadanya. Dalam Mazmur pasal 121, ketika saudaraku pemazmur mengarahkan matanya ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan itu hanya datang dari Allah. Dia adalah Allah Israel yang tidak pernah terlelah, yang 24 jam saudaraku bisa memperhatikan orang-orang yang berlindung kepada dia. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, dengan segala situasi yang terjadi saudaraku saat ini dalam kehidupan kita, sama Tuhan pun bisa menolong kita. Rahasia kemenangan Daud dekat Allah itu dia praktekkan secara sederhana. Yang pertama, Daud ini adalah seorang yang haus rindu menyembah Allah. Dan dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 12, ayat yang kedua dikatakan, khusus yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau Allah. Doa penyembahan itu menjadi bukti bahwa dia dekat dengan Allah. Semua kita dan dimanapun kita berada, mari kita dengan sengaja menyediakan waktu kita untuk ada waktu dengan Tuhan dalam penyembahan, dalam doa. Bukan hanya kita, termasuk keluarga kita juga, kita ajak dekat dan penyembahan kepada Tuhan kita yang hidup. Dan yang kedua, bukti dari bagaimana Daud dekat dengan Allah. Daud itu haus kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 147 sampai 148, ayat 147 dikatakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Dan di dalam ayat 148, aku bangun mendahului waktu jeda malam untuk merenungkan janji-Mu. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan berikutnya menjadi pelaku-pelaku firman, itu merupakan bagian yang sangat esensi dalam kehidupan Daud. Maka dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 juga ditulis ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu darinya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukti kehausan dan kerinduan dekat Allah bagi seorang yang bernama Daud. Dia alokasikan dengan sengaja waktunya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia alokasikan waktunya untuk membaca firman Tuhan, bahkan di pagi-pagi buta, bukan hanya membaca dan merenungkannya. Dan itu pun dia hidupi dengan baik. Kekasih Tuhan, dalam kesibukan kita masing-masing, jika kita mau belajar seperti Daud, mari dengan sengaja, sekali lagi dengan sengaja, kita mengalokasikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dan ada alokasi waktu secara rutin kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan kita pun menghidupinya. Ini merupakan cermin
atau indikator seorang yang dekat dengan Allah. Ada waktu yang teralokasi dengan baik, dengan sengaja. Bagaimana kita dengan Tuhan secara pribadi, dan bagaimana kita membawa juga keluarga kita untuk melakukan yang sama. Beberapa bulan ini dunia dan negara kita Indonesia sedang menghadapi penyebaran virus corona dan telah menjadi pandemi global. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, akhirnya telah mengumumkan darurat nasional karena virus corona atau COVID-19 tersebut. Jumlah yang terpapar virus corona setiap hari meningkat jumlahnya, bahkan yang meninggal juga meningkat jumlahnya. Akibat buruk dan kerugian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini sangat banyak di negara kita, termasuk kita pun masing-masing sebagai orang yang memiliki pekerjaan, usaha, bahkan mungkin kita sedang bersekolah atau memiliki pelayanan dan penggembalaan. Ini pun saudara, kita banyak mengalami kesulitan, bahkan kerugian, bahkan saudaraku, banyak orang juga yang mengalami ancaman dalam virus corona yang sedang menyebar begitu rupa. Dalam memutus penyebaran virus corona ini, sekali lagi, dalam cara memutus penyebaran virus corona ini, akhirnya Presiden kita menghimbau agar seluruh bangsa Indonesia dalam beberapa waktu ini belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Semua kegiatan di rumah ini adalah sifatnya sementara, dan kegiatan itu pun yang seperti selama ini kita lakukan itu dapat tetap kita selenggarakan, saudaraku, dengan menggunakan perangkat teknologi yang sudah ada saat ini seperti sosial media, sehingga dimungkinkan segala target pekerjaan dan aktivitas termasuk pelayanan juga dapat kita lakukan tetap optimal hasilnya. Perlu dipahami dengan bijak, himbauan Bapak Presiden kita ini berlaku untuk semua kalangan, semua agama, bukan hanya untuk umat Kristen, tetapi ini untuk semua agama dan semua lembaga, untuk semua bangsa Indonesia. Untuk 2 minggu ini, gereja-gereja di zona merah penyebaran virus corona melaksanakan ibadah di rumah yang biasanya di tempat ibadah. Agama lain juga melakukan yang sama. Mereka juga tidak di tempat ibadah mereka untuk sementara waktu beribadah, tapi di rumah. Ini kita lakukan sebagai dukungan kita kepada pemerintah dalam perjuangan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Jangan ada di antara jemaat yang berpikir sempit dan keliru, apalagi para pendeta. Tolong jangan keliru menyikapi himbauan ini. Jangan sampai ada yang berpikir, oh sekarang pemerintah mempersulit, melarang beribadah di gereja. Itu pemikiran yang keliru. Justru pemerintah menghimbau semua warga Indonesia tetap beribadah, hanya dialihkan di rumah masing-masing, itu pun untuk sementara waktu demi pemutusan penyebaran virus corona tersebut. Saya Pendeta Peter Angget Napitupulu sebagai Ketua Sinode Gereja Penyebaran Injil
dan sebagai Gembala GP Petra Bekasi, menghimbau kepada semua warga dan jemaat gereja penyebaran Injil agar mendukung himbauan Presiden kita ini. Bukankah selama ini kita telah berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden kita dalam memimpin bangsa ini? Dalam menghadapi situasi seperti ini, ternyata hikmat sudah turun kepada Bapak Presiden kita. Dengan himbauan ini, hikmat sudah turun. Marilah kita mendukung himbauan itu. Bukankah itu juga merupakan hasil doa kita bersama, supaya pemerintah diberikan Tuhan hikmat memimpin dan mengambil keputusan yang bijak di negara kita ini? Untuk itu sekali lagi, mari kita dukung. Tentu saja dampak dari virus corona ini telah banyak merugikan pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Karena virus ini bagaikan goliat yang coba mematikan kita. Tetapi dengan kita dekat Allah, mempercayai kuasa dan pertolongan Tuhan, maka kita akan bisa menang seperti Daud menang menghadapi Goliat. Janganlah kita takut dan cemas, karena dengan Allah kita pasti menang. Selain menghadapi pandemi global virus corona, mungkin juga kita menghadapi raksasa seperti atau mirip dengan Goliat ini. Mungkin ada raksasa lain dalam kesehatan kita, atau pergumulan di keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, kuliah kita, bahkan pelayanan dan penggembalaan kita. Marilah kita percayai bahwa dengan pertolongan Tuhan kita bisa menang. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya Dia gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan meneguhkan kebenaran firman-Mu ini kepada hati semua orang yang mendengar. Sekaligus kami juga berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah kami dalam menghadapi penyebaran virus corona COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat, dan dalam waktu singkat pun Tuhan akan ada solusi dan kemenangan di bangsa kami. Berilah pertolongan kepada yang terpapar dan sakit karena virus corona ini. Jamahan Tuhan turunlah kepada mereka, penyembuhan dari Tuhan turunlah kepada mereka pada saat ini. Semua tenaga medis yang menolong mereka, lindungi mereka, tolong mereka, berikan Tuhan tangan Tuhan yang penuh kuasa, membuat mereka tetap sehat dan kuat untuk dapat menolong pasien-pasien tersebut. Tolong bangsa kami, tolonglah Tuhan semua bangsa Indonesia dimanapun mereka berada, dan umat Tuhan yang ada di dunia ini bisa berkemenangan dari semua penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami doakan juga buat umat-Mu yang sakit atau membutuhkan pertolongan di hari Minggu ini, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, sekolah mereka, apapun yang sedang dibutuhkan oleh umat-Mu pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berilah pertolongan-Mu sebagai mana Engkau menolong Daud. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa juga menolong semua umat-Mu membutuhkan Engkau pada saat ini. Di dalam nama Yesus turunlah pertolongan dari
Jawab doa-doa daripada umat-Mu dan berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk melayani di hari Minggu ini. Di berbagai tempat juga umat-Mu yang melayani, berkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih buat telah di bangsa kami ini mengalami kemenangan, dan akhirnya Tuhan membuat shalom Tuhan turun di bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh jemaat GBI Petra dimanapun berada dan mendengarkan rekaman ini dan sedang beribadah pagi ini. Biarlah berkat-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun kepada semua umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.